Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah kawan-kawan sekalian, hari ini kita kuliah perdana. Saya akan sampaikan untuk kuliah perdana ini tentang identitas mata kuliah. Mata kuliah kita adalah Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian bobot SKS-nya adalah 2. Ini identitas saya. Nama, kemudian NIDN, kontak person saya, dan email. Kemudian untuk teaching metodologinya seperti biasa, teaching metodologi kita lecturing, discussions, kemudian individual atau group test, tugas individu dan kelompok, dan kalau memungkinkan nanti ada case study atau studi kasus. Untuk aspek grading, untuk aspek penilaiannya, kehadiran adalah bobotnya 15%, kemudian penugasan 25%, mid test atau UTS 25%, dan terakhir adalah UAS atau final exam 35%. Lalu kemudian untuk reference book, ya, buku-buku referensi yang saya rekomendasikan pada Anda semua untuk dimiliki terkait mata kuliah kita. Pertama adalah dari Agustianto Minka, itu judulnya Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah, Iqtisad Publishing, Jakarta tahun 2013. Yang kedua masih Agustianto Minka, judul bukunya adalah Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah, masih Iqtisad Publishing, Jakarta tahun 2014. Yang ketiga adalah Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, Bank Indonesia, Jakarta tahun 2006, edisi ketiga. Yang terakhir adalah dari Heri Sudarsono, judul bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Ekonesia, Yogyakarta tahun 2003. Ini adalah 4 buku referensi yang recommended untuk dimiliki. Tapi kalau kemudian kawan-kawan keberatan untuk beli 4 buku, ya minimal 1 buku, ya 1 buku harus dimiliki. Baik, itu untuk buku referensi, ya, atau buku referensi. Untuk materi perkuliahan yang akan kita sama-sama belajar 1 semester untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, pertama adalah tentang konsep dasar ekonomi syariah. Itu kita akan mulai dari definisi, kemudian metodologi, klasifikasi sumber hukum, dan komparasi sistem, yaitu terkait dengan konsep dasar ekonomi syariah. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep dasar Lembaga Keuangan Syariah. Kita akan mulai dari konsep dasar uang, komparasi karakteristik dan jenis uang, konsep uang dalam Islam, komparasi sistem bunga dan bagi hasil, dan peran lembaga keuangan. Untuk selanjutnya terkait dengan bank syariah dan produk-produknya, akan dimulai kita nanti dengan konsep dasar bank syariah, kemudian sejarah bank syariah, perbedaan bank syariah dan konvensional, kekuatan dan kelemahan bank syariah, produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Pada pertemuan kelima nanti kita akan bahas tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS, konsep dasar dan sejarah, kemudian tujuan dan karakteristik, kegiatan usaha, pendirian, dan strategi pengembangan. Pertemuan keenam adalah tentang asuransi syariah atau syariah insurance, ya. Kita bicara nanti tentang definisinya, konsep dasar dan prinsipnya, kemudian nanti ada komparasi, ya, antara asuransi syariah dan konvensional serta jenis-jenis asuransi. Pada pertemuan ketujuh
Seperti biasa kita akan melaksanakan mid test atau UTS. Pertemuan ke-8 perusahaan pembiayaan syariah, dari konsep dasar, leasing syariah, anjak piutang syariah, kemudian pembiayaan konsumen syariah, kartu kredit syariah. Dan yang pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang pegadaian syariah, ya, dari mulai dasar hukum pegadaian syariah, kemudian tujuan dan manfaat, serta jasa dan produk, dan nanti ada komparasi terkait pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-10, insyaallah nanti kita akan membahas terkait dana pensiun syariah, mulai dari asas, tujuan, fungsi, dan jenis serta pengelolaan. Pertemuan ke-11 insyaallah nanti kita akan bahas tentang BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil, atau yang lebih dikenal adalah Kopsyah atau koperasi syariah. Asas dan prinsip dasar, kemudian pendirian dan permodalan serta kegiatan usaha BMT. Selanjutnya pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang Islamic Capital Market atau pasar modal syariah, dari definisi dan karakteristik, pengembangan pasar modal syariah, instrumen dan risiko berinvestasi di pasar modal syariah. Selanjutnya adalah lembaga amil zakat atau LAZ, dari definisi dan sejarah, kemudian lembaga pengelolaan zakat. Dan terakhir kita akan bahas tentang lembaga wakaf. Wakaf dari definisi, sejarah dan pengembangan wakaf, wakaf tunai dan pemberdayaan masyarakat, serta Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Saya kira itu untuk perkenalan mata kuliah lembaga keuangan syariah. Dari awal tadi sudah saya jelaskan buku-buku referensi yang harus dimiliki, kemudian terkait teaching metodologinya. Silahkan kawan-kawan, saya harapkan sebelum kita masuk ke materi, ya, kuliah kedua itu sudah memiliki buku, ya. Jadi kita kuliah harus ada buku referensinya. Kalau tidak ada bukunya, saya rasa akan tidak nyambung nanti, ya. Jadi saya sangat berharap untuk pertemuan kedua nanti ketika kita masuk ke materi kuliah semuanya sudah memiliki buku referensinya minimal 1, ya, dari 4 buku yang saya rekomendasi. Minimal kawan-kawan beli 1, ya, punya 1. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk perkenalan mata kuliah kita. Waalaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.